Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Negeri Median, listener semuanya. Pagi ini kita kedatangan satu tokoh di kampus UIN Juresio Metro yang kemudian kita akan beberapa menit ke depan akan bicara terkait dengan fenomena yang hari ini kita sering ketemu teman-teman di media sosial. Jadi kalau istilah kita yang sering kita dengar adalah teman-teman sumbu pendek yang kemudian gampang latah, ya, gampang kemudian bersulut ketika kita mendapati konten-konten yang kemudian wah seolah-olah menarik, padahal belum didalami nih, belum didalami, belum dibaca. Namun karena mungkin dorongan ada istilah sumbu pendek, ada istilah latah di media sosial, kemudian dia share di beberapa grup yang kemudian akhirnya berdampak pada hal yang kemudian muncul tuh komen-komen setelah itu. Kira-kira teman-teman di hari ini, di podcast hari ini, sama enggak ketemu model teman yang begitu. Nah, padahal kalau kita kemudian nanti ngobrol dengan tokoh kita pada pagi hari ini, narasumber kita pada pagi hari ini, kita akan lebih mendalami sebaiknya seperti apa dan seharusnya sebagaimana kemudian dakwah-dakwah yang kemudian dilakukan oleh kita, yang kemudian share dari media sosial satu ke yang lain, itu tetap aman, kemudian berdampak kepada lingkungan di sekitar. Dan insya Allah lebih dalam kita akan bareng dengan Pak Dr. Albarra Sarbaini MPDI. Selamat datang Pak. Ya, selamat malam. Ini pagi ini bareng dengan kita menyempatkan waktu teman-teman. Jadi kalau yang pagi ini belum gabung, silakan segera kabari yang lain. Insya Allah kita bareng beberapa menit ke depan bareng dengan beliau, Bapak Dekan, yang kemudian juga pagi ini akan ngomongin terkait dengan dakwah. Pak, jadi tadi Pak sebagai prolog kita di awal, ya, kita sering ketemu fenomena yang kemudian teman-teman baik di Gen Z atau sebenarnya juga kita nggak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di Gen milenial ya Pak ya, Gen milenial, Gen X gitu ya. Kalau baby boomers mungkin jarang lah mereka ketemu fenomena begini. Tapi kalau teman-teman yang kemudian usia produktif, kemudian semangat menggebu-gebunya untuk kemudian ayo sih hijrah, tapi ternyata kita ketemu fenomena yang latah terhadap konten yang lewat Pak di beranda, kemudian langsung share, padahal kita belum tahu tuh secara isi mendalamnya bagaimana. Nah ini kalau melihat fenomena kayak gini gimana Pak menurut Bapak? Oh ya, terima kasih ya. Ustadz, saya panggil Ustadz aja ya. Jadi fenomena ini kan sudah terkesan biasa. Betul, di betul. Zaman ini ya. Mungkin gen milenial, gen Z itu berbeda ya. Itu ada masa dan waktunya. Ini kan kalau saya melihat fenomena terjadi seperti ini karena minim kita literasi di sini. Oh, okay. Jadi artinya literasi itu bukan hanya menulis, membaca, tetapi bagaimana kita berpikir cerdas, memahami konteks atau ya apa yang kita lihat di media sosial itu, baik TikTok misalnya ya, YouTube ataupun Instagram lah, semuanya ini sebetulnya jangan gampang-gampang kita langsung terpengaruh. Jadi orang-orang yang gampang-gampang terpengaruh menunjukkan literasinya kurang, begitu. Oh, ini ya. Jadi literasinya kurang ya Pak. Literasinya kurang. Iya. Artinya kalau kita dengan bahasa yang biasa kita dengar itu mungkin jalannya kurang jauh. Ya, mainnya kurang jauh. Liburannya kurang jauh. Artinya itu pemahaman literasinya artinya membaca, kemudian memahami, kemudian berusaha untuk berpikir yang cerdas kita. Kita kan sekarang di zamannya Gen Z ini juga berbarengan dengan cara berpikir cerdas. Kita sebut hot lah sekarang itu kan, bagaimana kita berpikir tingkat tinggi dalam melihat suatu subjek atau apa-apa materi yang sudah kita lihat di media sosial yang berseliweran tiap hari. Ini kan kalau semuanya kita tanggapi dengan tanpa kita pahami, kita pikirkan, nanti kita literasi dulu lah. Ini bahaya, kita menjadi orang-orang yang gampang terprovokasi. Seperti itu. Jadi perlu kita pemahaman, membaca konteks seperti apa, dan kita harus pintar-pintar memasuki dunia artinya orang yang membagikan video-video atau konten-konten ya, konten-konten yang bilang kreatif dalam artian memang kan pikiran orang sekarang itu masukkan konten, membuat konten itu adalah lebih kepada uang, materi. Jadi kita juga harus ingat, ini orang buat konten ini terkadang memang tujuannya adalah materi, sehingga terkadang konten itu tidak seperti apa yang kita lihat seperti itu. Jadi
minimnya literasi, pemahaman, pengetahuan itu sangat mempengaruhi pemahaman kita tentang suatu konten gitu kan. Artinya kita harus cerdas untuk Harus melihatnya. cerdas ya Pak. Harus lihatnya dengan cerdas. Oh, melihatnya dengan cerdas, Nah, memahami dengan baik. Dan tadi disinggung Pak terkait dengan literasi ya Pak, literasi dakwah. Nah kalau Oke. bicara terkait dengan literasi dakwah Pak, sejauh mana kemudian lihat fenomena hari ini kepentingan terkait dengan literasi dakwah juga harus dimiliki juga oleh teman-teman yang hari ini mungkin ada juga yang mulai konsen nih Pak, bukannya sekedar upload ngejar views dan likes, tapi bener-bener dia ingin menasbihkan dirinya untuk kemudian masuk ke area itu gitu Pak. iya betul ini. Jadi perlunya tadi saya bilang kita sebagai penonton ya, saya bilang dengan kalimat sederhana saja Pak, dengan yang bisa dipahami, kita penonton lah. Konten-konten yang hadir di media sosial itu, nah perlunya kita memahami. Jadi yang konten-konten yang muncul di media sosial ini, baik di TikTok ataupun di Google, di Instagram ya, YouTube dan sebagainya itu, mungkin ada juga Snap ya, Snap juga itu ada juga. Nah konten-konten dakwah ini kan kalau saya sering lihat itu ada klasifikasi ya juga Ustaz. Oh. Ada yang dia memang dakwanya itu keras begitu kan. Oh iya. Keras misalnya. Ada yang memang dia Moderat ya Pak. moderat itu ya. Mungkin kita kalau bahasa ini radikal. Radikal itu artinya sebetulnya bukan yang diartikan keras tuh. Sebenarnya radikal itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir mengakar. Mengakar itu artinya radikal. Itu makanya disebut radikal. Tapi terkesan kita di Indonesia ini mengenainya kekerasan. Tidak, kita ini semua radikal. Artinya kita berpikir itu sampai ke akar-akarnya. Itu sebenarnya salah satu pemikiran cerdas juga. Oh kenapa seperti itu, kenapa seperti ini. Dalam filsafat kan memang berpikir radikal. Mendalam itu sangat diperlukan. Karena kita mencari sebuah kebenaran. Maka dakwah itu, jadi ketika kita melihat dakwah yang agak ekstrim misalnya, ya sangat ekstrim terkait misalnya hal-hal yang tentang misalnya tradisi yang misalnya tahlilan, baca yasin tidak boleh ya, atau misalnya perayaan Maulid tidak boleh, kan agak keras. Iya. Nah, harusnya Pengemasannya Pak ya. pengemasannya harusnya dakwah seperti ini tidak usah ditanggapi dengan hal-hal yang terlalu terlalu ekstrim juga. Iya betul. Kita itu kan disuguhi pilihan sebetulnya. Kalau kita penonton cerdas itu kita disuguhin pilihan. Ini kayaknya aneh ya Pak, jadi kunci kayaknya Pak. Iya. Disuguhkan artinya pilihan boleh. Pilihan. Boleh dipilih kan ya Pak? Boleh dipilih. Iya. Nah, tapi pada akhirnya muaranya kan ke kita sendiri. Itu yang membedakan kita sebagai penonton cerdas dan penonton yang tidak kurang literasinya begitu. Oke. Kalau kita penonton cerdas ya ada konten dakwah yang terkesan keras, tidak apa-apa, biasa saja. Toh memang kadang-kadang di Al-Quran itu ada Allah tuh firman-firmannya tegas. Tegas. Ketika Allah tuh menunjukkan dia tegas ya tegas. Ketika dia menunjukkan dia itu biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah tuh menunjukkan dia lagi rahim begitu, lagi muncul lemah lembutnya itu, para nabi pun bisa bernegosiasi dengan Allah itu. Kalau kita rajin ya membaca Al-Quran itu. Nah itu maka kita harus paham seperti itu. Nah ketika konten itu biasa, lalu penonton ini yang cenderung sangat berpikirnya mendalam ya. Wah ini kritis maksudnya. Wah ini sudah tidak Islam lagi nih. Quran sudah mencari pemahaman tentang pemakluman tentang hukum begitu kan? Padahal sebenarnya tidak. Iya. Ya, ada konsep-konsep dakwah seperti itu. Lalu kemudian ada yang terkesan dakwah itu sangat menyesuaikan saja lah dengan kepentingan-kepentingan. Artinya, ini boleh-boleh saja. Artinya sangat memudahkan. Bahkan terkesan ayat Al-Quran itu bisa menyesuaikan dengan tindakan-tindakan atau hal kepentingan. Ya, itu kalau Quran itu dicocokkan dengan kepentingan manusia ya pasti cocok saja. Ya cocok lagi itu. Cocok lah misalnya boleh mencuri dalam keadaan terpepet, ya boleh itu dalam usul fikih juga kan boleh. Dibolehkan ya Pak. Dibolehkan, tapi kan tidak seperti itu. Betul. Ya seperti itu. Makanya pemahaman tentang membaca, literasi itu, menulis, berpikir, berdiskusi itu kan hal-hal yang dilakukan dalam bingkai pemahaman pengetahuan literasi di sini seperti itu. Ya kita harus bisa memilah-milih, kemudian kita menentukan, lalu kemudian kita ambil hal-hal yang positif. Karena yang dakwah yang keras, yang biasa, yang lemah itu semuanya ada plus dan minusnya. Kembali ke pemahaman kita tentang dakwah itu sendiri, materi dakwah itu tentang
apa namanya perintah-perintah Allah dan larangan yang ada di materi dakwah itu sendiri. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kitanya penontonnya yang cerdas. Oh, Penontonnya yang cerdas. cerdas ya Pak. Ya, seperti itu. Artinya bagi teman-teman semua yang kemudian pagi ini menyimak, tentu kita bagian dari yang nonton ya. Bagian. Nonton, jadi simak, kemudian menjadi pendengar cerdas, kemudian mendalami dari apa yang kemudian dihantarkan oleh yang punya konten. Namun juga bagi, kalau tadi Bapak lebih kepada mengajak kita untuk menjadi penonton cerdas, bagi kita yang si penyaji kontennya Pak. Oke. Ah Pak, boleh Pak masuk ke situ lagi ya Pak. Lebih ke si produk produk yang punya produk kontennya harus seperti apa, yang kemudian kalau tadi lebih kepada si penonton untuk coba, ini kan sajian ya gitu Ya, Pak. betul. Bisa tinggal pilih saja gitu. Boleh Pak lebih atau mungkin dibawa kalau misalnya di fakultas di tempat Bapak mengabdi dan mengajar dan mengampu, seperti apa sebaiknya bagi seorang mahasiswa yang kemudian mengambil jalur dan pilihan untuk di dakwah. Jadi begini, penyaji konten itu ya saya nisbahkan begini saja ya. Kan kalau kita membuat konten lalu kemudian kita menguploadnya, lalu kemudian nanti orang itu menonton, dengar, lalu kemudian orang itu terpengaruh, betul, lalu nge-share kemudian ya, Pak? mengeser, mempengaruhi orang lain. Kalau itu pas dan cocok dengan seseorang itu, lalu kemudian dia juga akan mengajak orang untuk seperti itu. Artinya ini kan sangat mempengaruhi orang yang menontonnya. Maka jadilah pembuat konten ini, yang pertama yang kita kedepankan itu adalah maslahat. Pembuat konten yang satu punya ya, pemikiran maslahat. Ya. Kemaslahatan didepankan ya Pak? Iya. Kalau masalah itu muqaddam ala jalil musalih, begitu ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kita harus mengedepankan aspek maslahat dulu itu yang pertama itu. Kenapa? Karena begini, pembuat konten itu saya ibaratkan seperti pemimpin. Dia bisa mempengaruhi ya. Oh iya, betul Pak. Nah, kita kembalikan saja pemimpin itu ya seperti Rasulullah. Ada 4 sifat yang Rasulullah ini sangat kita teladani. Yang pertama itu adalah sidik kan? Sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Artinya pembuat konten ini yang mendepankan sebuah kejujuran dalam sebuah konten yang dia ya, jangan ada tendensi misalnya apa-apa, maksudnya seperti ini untuk kepentingan golongan atau apa-apa. Buatlah itu memang konten yang adalah sebuah kejujuran yang bisa dipahami dan bisa menjadi landasan pemikiran atau akan dilakukan oleh para pendengarnya. Seperti itu. Kita harus ingat ini kemaslahatan, karena ketika konten itu menjadi bermasalah dan memprovokasi hal yang buruk, itu kan terjadi lagi. Apalagi sekarang itu cepat sekali, rentan sekali itu. Presiden aja bisa dibully ya sekarang itu ya. Berani ke presiden itu. Tapi ketika presiden di depan kita kan dia nggak berani juga. Betul. Ketika dia di media sosial bully, karena orangnya tidak muncul. Maka bagi pembuat konten dakwah itu jujurlah. Ya, literasilah dulu lah, baca dulu, pahami benar seperti apa. Hal-hal yang konten itu misalnya bersifat radikal, kita masih ragu-ragu, jangan. Akan membuat problem yang baru. Karena kan keselamatan, kedamaian itu nomor 1. Sepakat Pak. Umat itu ya, kuah ya Pak ya. itu sering dilakukan kalau kita membaca Sirah Nabawiyah itu. Rasulullah itu dalam perjanjian apa itu ya? Hudaybiyah. Ya. Itu kan isinya ngalah semua ya. Sampai sahabat pada nggak terima. Ngalah semua. Betul sih. Di Hudaybiyah itu. Artinya Rasulullah lebih memikirkan biar tidak apa-apa saya kalah. Yang penting umat ini tidak ada terjadi penumpahan darah. Nah itu yang perlu kita pertimbangan ya. Kita benar-benar ikutin sebagai ulama lah, sebagai orang yang membuat konten dakwah itu. Jangan membuat percikan-percikan atau memancing-mancing semakin suasana itu panas. Itu yang pertama. Kita lihat ya Allah, Rasulullah itu mengalah. Semua tidak ada kepentingan Islam itu. Sampai sahabatnya udah nggak sabar. Akhirnya sahabatnya kayak nggak percaya sama Rasulullah. Padahal beliau kan tahu seperti itu. Maka keselamatan itu, kedamaian itu harus benar-benar kita inikan. Pertama sidik tadi saya katakan, buat konten yang jujur. Jangan kepentingan. Jangan ada pengaruh dari siapa-siapa. Cukup kita membuat konten itu benar-benar kita sandarkan ini untuk mensiarkan agama Allah, supaya ini agama ini bisa diketahui orang, oh agama itu seperti ini benar. Tidak ada kekerasan, tidak ada begini. Nah
Nah, yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya konten itu memang benar-benar kita menjaga amanah kejujuran sebuah konten itu. Memang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Iya. Gitu. Kalau memang kita kurang, kita mungkin bisa belajar kepada ulama-ulama yang sudah ahli. Artinya standarnya adalah hafal Quran. Kan ulama ini banyak ya. Betul, Pak. Ustaz ya? Banyak ulama itu, semua orang bisa ini. Tetapi yang memang mungkin kita bisa pegang, Jadi rujukan, dari sandaran kita dia ulama yang hafal Quran dan bisa memahaminya. Mungkin lebih ke sana. Jadi kita menjaga betul-betul amanah sebuah ajaran Islam yang murni. Nah, kira-kira ini kalau membuat terjadi bakal keributan jangan. Tidak ada dosa kita menahan sebuah konten yang itu bakal memecah belah umat begitu. Nah, kemudian ketiga adalah tabligh. Sampaikan. Rasulullah itu kan tabligh. Dia menyampaikan itu dengan cara yang baik. Dia pintar bicaranya, pintar buat kontennya. Jadi konten yang menarik, pintar yang kita kemas dengan landasan tabligh tadi. Jadi lancar. Mana ada Rasulullah itu kalau ngomong terbata-bata, bingung. Dia akan menghipnotis semua orang yang mendengar. Ya seolah-olah orang ini semuanya bisa masuk surga begitu. Dengan termotivasi. Bukan orang itu mendengarkan Jadi takut ya. Rasulullah tuh, waduh saya Neraka ini, Pak. neraka nih kayaknya, salah saya banyak. Enggak begitu. Oke. Tapi benar-benar tabligh itu kita jadikan sebuah landasan dalam buat konten. Sebenarnya ini saja sebetulnya. Nah, lalu kemudian fatona. Jadi jangan macam, Rasulullah nggak bisa baca tulis kok bisa fatona. Enggak begitu. Memang Allah yang buat mau ngomong. Tapi kecerdasan Rasulullah itu tidak ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Dia bisa membaca visi. Ya, dia bisa membaca masa depan. Dia sudah bisa memprediksi. Kenapa? Karena memang yang masuk ke dalam pikiran adalah wahyu. Cerdas Rasulullah. Bertanya apapun dia akan tahu. Artinya itu tadi posisi literasi di sana itu. Jadi kita itu harus cerdas. Kita jangan berharap seperti Rasulullah nggak belajar cerdas. Nggak bisa, kita manusia biasa. Nggak bisa diulang lagi kayak itu, Pak. Nggak ada bau-baunya sama sekali kita dengan keturunan Rasulullah, artinya begitu ya. Tapi Rasul itu memang Allah menurunkan. Beda, jangan disama-samain. Saya nggak usah belajar lah, nggak usah kuliah lah. Nah, penting literasi di sini saya bilang tadi. Gitu sama. Jadi kecerdasan itu dibangun dengan cara usaha. Usaha itu adalah membaca. Ini saya ada kutipan, saya takut salah Ustaz, di Quran surah An-Nahl ya, saya bacakan ini penting sekali untuk kita. Ya, surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi memang Allah ini menjadikan kita semua, Ustaz, saya, teman-teman semua, para pendengar itu Allah keluarkan dari perut orang tua kita, ummahatukum, ibu-ibu kita itu. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada mengetahui apapun. Artinya itu kosong kalau tidak tahu mengetahui apapun kan. Kosong kita ini. Betul-betul bodoh dan tidak tahu apapun. Lalu kemudian selanjutnya, wa ja'ala lakum sam'a wal absar. Lalu kemudian Allah menjadikan kamu mendengar dan melihat. Ini literasi ini. Jadi kita itu jangan cuma melihat atau cuma mendengar saja. Pakainya lengkap. Itu satu paket ya, Pak. Itu satu ayat ini kan. Nggak bisa dipisah ya. Jadi harus mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Qul sayin bima ra'ayna nahnu hawalaina, kan kalau bahasanya. Wa huwa durusuna. Kalau saya dulu di pondok seperti itu tadi saya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan itu adalah pembelajaran. Apalagi kita di masyarakat yang beragam ya. Itu sangat homogen ya. Bukan heterogen ya. Heterogen apa homogen itu istilah itu. Jadi beragam suku agamanya. Jadi pendengaran itu harus benar-benar kita latih. Kita mendengar dari hal yang paling dekat, tetangga misalnya, orang tua, keluarga, itu kita dengar harus. Wal absar, itu Allah menjadikan kita untuk melihat. Jadi kita disuruh mendengar, melihat itu. Nah, saya sambung ya. Boleh Pak. Nah, itu ya.
Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidatah la'allakum tashkurun. Kenapa Allah kunci dengan afidah itu jamannya fuad? Fakultas fuad itu artinya hati nurani, Ustaz. Kalau kita tuh apa fuad itu ya? Apa nurani ya? Fuad itu. Jadi lebih kepada sesuatu yang ada di sini. Ada yang mengatakan jantung, ada yang bilang hati, fuad itu. Tapi saya kira kan hati nurani itu. Jadi sudah dijadikan Allah itu, kita disuruh membaca, mendengar. Itu kan literasi itu mendengar itu. Absar membaca. Kemudian Allah kasih juga kita hati. Hati ini penyeimbang. Hati penyeimbang ya Pak. Sangat inilah Allah di sini. Penyeimbang antara mana Pak? Apa yang kita lihat, kita dengar itu kita gunakan dengan hati maksudnya. Gitu Ustaz. Dalam surah An-Nahl ini. Penimbangnya ya. La'allakum tashkurun. Arti tashkurun itu satu bisa membawa hikmah kita. Oh, kamu itu ternyata di posisi yang lebih baik daripada mereka. Bisa seperti itu. Atau ada yang begini, apa kamu tidak tergerak untuk membantunya? Atau ketika kita melihat sesuatu, apakah saya tidak mempunyai semangat untuk membantu atau memudahkan masalah orang lain di sekitar begitu. Itu afidah itu adalah yang ada di hati kita. Maka kalau orang sudah hilang afidahnya, itu yang terjadi kita lihat Ustaz. Dia bentuknya manusia, tetapi kelakuannya tidak manusia. Karena dia tidak memelihara hatinya. Jadi literasi ini sangat penting. Artinya membaca, menulis, memahami pengetahuan, berpikir tingkat tinggi, tapi ingat hatimu tuh kunci, itu wahyu itu Allah di sana. Jadi kayak panglima gitu ya Pak? Iya, hati itulah yang mengunci. Maka kadang-kadang juga orang itu tidak pintar, tidak biasa, tapi hatinya bagus, orang itu akan menang. Orang itu akan menang. Nah, 3 komponen ini Ustaz. Jadi betul-betul para pembuat konten dakwah itu harus melihat ini. Rajin-rajinlah kita membaca buku panduan kita. Para pendengar semua, kita beli handphone itu pasti ada buku panduan. Iya, manual book Pak. Ya kan? Kita beli motor ada buku panduan. Betul. Kita beli mobil ada buku panduan. Rice cooker aja ada panduan. Betul. Yang ngekos ya. Ada kan? Senjata utama itu. Apalagi semua ada buku. Apalagi kita ini manusia sebesar ini, yang Allah tahu tingkahnya banyak nih. Betul. Maunya banyak, nafsunya gede, tidak tahu diri kita ini. Kan kodrat kita itu kan kalau kita susah mengeluh. Iya Pak. Betul di Quran gitu ya? Iya Pak, betul. Ketika kita itu bahagia, sombong. Iya. Lupa diri. Maka panduan kita ini dikasih sudah lengkap. Nih, baca. Tapi ada yang penasaran Pak, ini sebenarnya panduannya dimaksudnya apa sih Pak? Gitu. Al-Quran. Ya. Al-Quran ya. Itu. Maka tidak usah bertanya kok masalah hidup saya banyak, saya pusing hidup saya. Lah memang kita koreksi tidak aja ya Pak. mengoleksi buku panduan kita tidak pernah kita buka. Oke, koreksi aja ya Pak. Koreksi seperti itu. Baca, pahami. Baca dan pahami. Paling nggak ini step 1 tuh baca bisa, kedua pahami, ketiga mungkin bisa mengamalkan dari pemahaman. Jadi step Quran itu sebenarnya banyak. Maka kalau kok hafal Quran kok begitu masih tingkahnya, jangan dijudge. Mungkin dia baru sampai ke tahap 1. Baru membaca dan menghafal saja. Dia belum ke tahap 2 memahami. Belum apalagi ke menafsir. Apalagi untuk menerapkan. Ada step-stepnya begitu. Jadi kalau orang sudah masuk ke step 4 itu yang sudah menerapkan, aman. Buku panduan selesai, walaupun tidak semuanya kita bisa. Ini paling hal-hal yang itu berkaitan dengan kehidupan kita seperti itu sama aman. Itu masalah kita. Iya benar tuh Pak. Jadi jangan berhenti membaca ya sebenarnya Pak ya. Iya. Jangan berhenti membaca karena masih ada tahapan berikutnya. Betul. Memahami, gitu tadi, menafsirkan, sampai kemudian tadi kita bisa mempraktekkan dari apa yang sudah kita baca. Betul. Kayaknya kalau kita koreksi dan kita ini banyak yang iya ya, hari ini udah baca belum ya gitu mungkin. Tapi udah scroll ini Pak, udah scroll HP ya Pak. Ya kalau pengalaman ya di mahasiswa saja kalau menguji kompre itu. Kebetulan saya di BTK, terus saya tanya, baca 1 ayat ini. Itu udah kelihatan nih. Volume dia baca Quran itu berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali. Bisa udah scrolling dari situ ya. Karena lidahnya meletak-meletak begitu. Beda dengan kalau yang udah terbiasa. Yang terbiasa setiap hari rutin itu walaupun cuma sehari sekali itu lidahnya pasti enteng. Itu menggerakkan huruf-huruf itu. Memang itu sudah
ini Allah ya sudah apa namanya. Hukum malam kayaknya. Jadi hati-hati yang mau tes BTG di kampus. Ketahuan sebulan atau terakhir Ramadan baru khatam dan nggak ada buka lagi Pak. Wah, itu Gimana? kalau untung juga kalau masih Ramadan baca dia. Kalau lewat lagi, jadi bisa dilihat gitu. Ustaz. Kamu pasti jarang baca Quran ya? Ya, berapa kali sehari? Seminggu sekali. Kamu sebulan sekali. Kamu jarang banget ketika banyak masalah aja. Wah, kan kelihatan. Iya. Dari bacaannya itu kan, artinya membaca aja segitu nih waktunya, apalagi dia mau Sampai ke level ke berikutnya. level yang selanjutnya. Itu masalah kita nih. Tahu-tahu bertanya, hidup saya banyak masalah. Nah, kita obatnya aja tidak kita sentuh. Kita tidak berusaha untuk mendekat. Hoax pagi ini ya. Ngomong sakit, ngomong ngeluh, tapi ternyata obat yang di depan mata nggak pernah disentuh. Ya kan, artinya begini. Kita analogikan begini, Ustaz. Iya. Itu kan panas, di sini dingin. Dingin. Kalau kita masih berdiri di tempat panas itu, mana ada kita dapat dingin? Iya. Artinya saya menjadi dapat dingin ini karena saya bergerak ke arah dingin. Oke. Jadi Quran tuh di sini. Kalau kita tak mau di tempat yang panas, tidak pengen tempatnya dingin Quran, itu akan tetap panas. Artinya kita mendekat ke Al-Quran itu dengan cara membacanya, mempelajarinya, baru kita dapat keteduhan dan kesejukan. Masya Allah. Kok jadi ceramah ya? Bener loh. Ceramah aja ya? Bener loh, gara-gara kita ngomongin dakwah Pak. Betul. Dan fenomena yang relate loh Pak, fenomena yang relate itu Pak. Kok jadi ceramah? Fenomena yang relate yang kemudian kita atau teman-teman yang jadi listener pagi hari ini, ya bisa jadi mereka juga ada di situasi yang sama Pak. Iya. Ngomong mengeluh, ngomong aduh bimbingan berkali-kali gagal gitu. Padahal ternyata gitu ya. Bukan nggak bisa ditemuin dosennya, bukan karena seolah ada istilah dulu zaman era orde itu killer gitu ya. Iya. Tapi karena bisa jadi ini obat yang kemudian memperlancar semuanya jadi nggak lama nggak keren juga. tuh. Nggak tersentuh kan kita. Ya kita introspeksi diri sama-sama. Iya. Ini sedang sama-sama juga berjalan. Memang luar biasa, Ustaz, berat sekali itu. Paling tidak ada 2 waktu yang istimewa seperti maghrib dan subuh ini kita Habis maghrib, gunakan. subuh. Kalau nggak bisa dua-duanya ya habis maghrib kita Sempatkan ya, Pak? Sempatkan mencium, membaca Al-Quran itu. Antara dua itu. Kalau memang semangat boleh ditambah 2 waktu itu, kemudian malam ketika kita tahajud. Oke. Tidak apa-apa, semampunya ya Ustaz. Tapi tolong jangan tinggalkan sehari itu untuk tidak membukanya. Sekali aja nggak. Sekali aja. Oke. Itu kita sama-sama menasihati diri dan Iya, belajar. bener Pak, betul Pak. Sama-sama. Jadi sehari jangan sampai terlewat dan termasuk Al-Quran juga bagian dari literasi juga kan Pak? Oh iya dong. Karena tadi Sangat. disinggung tadi, ini seorang konten kreator kemudian menasbihkan ini konten dakwah, tapi tadi kayaknya saya keinget lagi dengan apa ungkapan tadi di awal Pak, jangan sampai kemudian kita malah nggak kepingin pelajari Al-Quran kalau kita belum ngerti ada ulama yang mutabar yang kemudian bisa jadi rujukan. Ini kan agak aneh gitu kalau nggak masuk situ ya Pak? Iya, nggak masuk situ. Kalau kualitas ulama-ulama yang betul-betul tafakuh bijinin, artinya dekat sekali sama Al-Quran, hafal, kemudian memahami, bisa menafsirkan dan kemudian bisa membumikannya. Itu terlihat ciri-ciri ulama seperti itu yang memang dia tidak butuh lagi popularitas. Dia tidak butuh lagi validasi dari manusia. Oh, keren nih istilahnya. Dan butuh lagi dia validasi. Itu kan kalau nge-post video pasti kita Iya. banyak like ya. Betul, gitu. Pak, betul, Pak. Ya. Komen siapa ya? Itu kan Betul. kita tanpa sadar memvalidasi. Betul. Artinya kita Oh, pengen iya, diakui iya, begitu. iya, Ustaz, iya. ya. Padahal kalau ulama yang sudah seperti itu tidak. Validasi dari Allah cukup Pak. Cukup kalau yang lihat dia tapi ya memang butuh tadribat, belajar. Oke. Butuh belajar terus seperti itu. Aduh bagus nih hooknya ya. Jadi jangan ngejar validasi dari manusia. Ya walaupun nanti kalau ketika konten kadang juga ada yang harus memperhatikan views sama like. Ya. Betul. Ya, tapi kemudian itu orientasi yang bukan akhir, tapi tadi itu akhirnya adalah validasi dari Allah sudah Cukup. bagian dari cukup. Tapi kalau untuk buat konten tidak apa-apa lah, karena kita butuh juga. Betul Pak. Mungkin wah kalau dapat reward kan bisa kita Dimonetize, betul. bisa untuk anak istri nggak apa-apa juga. Iya. Dan pagi ini Pak mohon izin Pak di bareng sama teman-teman yang kemudian ketika kita ada profilnya Bapak, Pak Bara ini juga selaku penulis juga, ya penulis, dan kemudian saya dapat itu Bapak pernah juga nulis kaitannya dengan karakter salah satu negara atau Jepang ya Pak ya. Ya. Ini yang kemudian kita kepingin bagaimana kemudian mungkin melihat konteks di sana kaitannya dengan mungkin dakwah secara umum. Kemudian yang kedua bagaimana etos
orang-orang di sana Pak dengan dibanding dengan kita, apa yang mungkin ada di kurang di kita gitu ya, ada di mereka kita bisa belajar gitu Pak. Iya. Atau literasinya beda nggak ya Pak gitu sama orang-orang dengan, kalau Jepang kan negara maju atau Iya, iya. negara berkembang. Jadi katakan muslimnya sangat kecil ya jumlahnya. Iya betul. Mereka lebih apa namanya dominan yang ya mayoritasnya yang non muslim. Iya Muslim. Nah sebetulnya itu Ustaz. Sebenarnya saya juga menulis itu juga saya kadang sering berpikir kenapa bisa seperti itu ya. Kita ini mayoritas muslim dengan sejuta slogan dan ajaran-ajaran yang baik di kepala kita, tetapi untuk menerapkan satu saja an-nazafatu minal iman itu luar biasa sebenarnya. Kebersihan contoh saja seperti itu. Karena iman itu bukan sebagian, tapi artinya bagian saja. Islam itu kan luas, setiap bagian kecil saja itu. Tapi kalau bagian kecil itu nggak mampu hilang, ada celah. Oh. Ada celah di kesempurnaan Islam itu. Seperti kalau perahu itu kita berlayar lalu kemudian ada bocor sedikit saja, itu akan lama-lama akan menjadi masalah besar, artinya menenggelamkan kita di sana. Nah, saya sangat respect lah, atau artinya sangat terkagum-kagum lah kalau dengan Jepang itu, walaupun saya belum pernah ke sana. Tapi dari literasi membaca, kemudian informasi teman-teman yang pernah ke sana itu kan dia non muslim tapi dia bisa, artinya kita yang punya teori gitu. Kita yang punya teori muslim ini, tapi kok mereka bisa melakukan mereka yang praktek. Yang praktikkan mereka itu. Iya betul ya itu. Itu ada apa sebetulnya ini? Ini yang salah SDM-nya atau apanya kan? Oke. Sumber daya manusia kita yang ada di Indonesia apa sumber daya mereka yang memang sudah oke di sana? Pertanyaan itu sebetulnya sebuah yang ya bagus kalau dia memang diteliti secara mendalam itu. Tapi kita secara global saja saya melihat itu Jepang itu negara yang sangat menjaga kebersihan, itu yang pertama. Jadi kalau kita misalnya ke sana lihat puntung rokok itu nggak ada, Ustaz. Insya Allah aman. Kita buang sembarang tidak ada. Oh, di jalan Tidak ada bersih itu. Ini saya informasi saja karena saya belum. Dan saya juga sering buka-buka itu melihat keadaan di sana. Tapi memang di Jepang itu artinya orang mau melakukan apa-apa misalnya pegang-pegangan di tangan di jalan itu tidak masalah bagi mereka. Artinya tetap dia kepada hal yang bersih. Kita tidak bisa begitu saja. Kita kan punya norma agama. Tapi mereka bisa menjaga keamanan. Sama dengan kayak jadi barang hilang kayaknya jarang di aman. Kalau kayak saya punya dosen dulu di UIN Bandung itu Bu Prof Aan itu kan dia alumni Australia. Saya itu kalau di Australia itu jalan malam jam 2 juga aman. Sendirian pun nggak ada yang ganggu kata dia. Coba kita di Indonesia perempuan malam-malam. Agak deg-degan ya. Iya, atau konotasinya juga iya, macam-macam apa atau kalau terlihat baik-baik bisa diganggu orang, tapi di sana aman. Bisa aman. Walaupun negerinya minoritas muslim situ ya. Minoritas muslim. Jadi ada apa sebetulnya ini? Sama dengan di Jepang. Jepang itu kita lihat saja sungai-sungai itu. Saya karena sungai aja. Gak usah bicara sampah kecil ya. Selokan lah. Kalau gitu kan ada apa namanya di sini itu? Udah ledeng lah. Aduh, ledeng udah warna coklat. Bantal masuk Pak. Ayam kasur masuk ke situ. Allah, saya bilang ini gimana? Kalau di sana saking bersihnya tuh ikan-ikan koi, ikan-ikan hias hidup di sana itu. Kayak ikan koi ini kan ikan yang tahu bersih. Betul. Dia nggak bisa kotor begitu ya Pak. Dia akan bawa air nggak ngalir, nggak bisa hidup. Dia akan mati. Tapi dia bisa hidup di sungai itu. Dipakai untuk orang minum, dipakai orang mandi di sana. Sampai takjub lah melihat kok bisa begini ya. Kita di Indonesia punya potensi yang lebih besar, alam kita ini bagus. Sekarang apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Ini pertanyaan kita nih sekarang. Sebetulnya kita sudah dibingkai oleh ajaran-ajaran, dogma, doktrin agama, artinya itu kita harus mengikuti. Tapi kita masih seperti ini, menjaga kebersihannya belum bisa. Saya kadang kangen mungkin ledeng ini susah, warnanya putih aja, nggak usah biru lah. Putih aja jernih gitu ya. Kalau biru itu kan saking di atas putih sudah ya. Pantulan jernih ya, matahari dan langit itu sampai ke situ. Putih aja. Sehingga kita bisa nikmati keindahan di sana, menjadi sebuah aset untuk wisata. Duduk-duduk keluarga di situ, bisa kasih makan ikan. Misal. Itu luar biasa itu kalau di Jepang itu menjadi aset wisata. Dan itu akan menghasilkan uang. Tapi kita di Indonesia belum sanggup seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya bertanya. Ternyata memang di sana kedisiplinan, Ustaz. Kedisiplinan masyarakatnya itu tinggi.
Penghormatan, adab, akhlak mereka tuh kepada orang usia tua itu luar biasa tingginya. Artinya bagaimana mereka cara bertata krama, kemudian menghormati orang tua, menghormati peraturan, disiplin itu luar biasa. Nah kita sampai situ aja belum bisa. Artinya mungkin kita masih berkembang ya. Berkembang itu kan artinya berusaha tapi lambat. Itu kan berkembang itu menyelamatkan istilah berusaha tapi nggak ada progres. Iya iya. Itu Ustaz. Ini menarik ya. Jadi kalau tadi saya ini Pak, ngulas sedikit. Jadi ada istilah tadi ya Pak. Kita punya firman dan ayatnya, mereka punya praktek ya Pak. Punya praktek. Dan tadi yang kemudian kita juga garis bawahi adalah ada disiplin dan kemudian mereka ada atau ada akhlak yang kemudian tertanam. Iya. Jadi yang saya tadi kalau saya tunggu kira-kira kalau menurut Bapak apa yang menyebabkan Jepang begitu? Nah, kalau kemudian kita tadi berangkat dari disiplin dan adab yang kemudian tertanam oleh mereka, lebih kepada literatur yang kemudian masuk ke Jepang dikuatkan lewat literatur, atau memang pendidikan secara langsung dari guru, atau memang ada peran orang tua juga yang kemudian bersinergi mungkin ya Pak, bukan cukup dengan orang tua? Ya ini sistem ini terintegrasi Ustaz ternyata. Memang mereka tidak tinggi-tinggi, jarang yang tinggi sekolah sampai S1 itu jarang. Di Jepang Pak? Iya, tapi sampai tingkat SMA itu selesai. Oke. Artinya minimal ya, orang di Jepang SMA. Dia pendidikannya sampai SMA itu di level SMA itu kan sudah mereka karena paradigma berpikir mereka itulah kerja. Oh, sebenarnya malah begitu Iya, mereka ya. kerja. Jadi mereka tuh lebih banyak ke sekolah-sekolah yang bisa menghasilkan SDM yang bisa bekerja. Terserap langsung. Kalau kita kan pikiran kita kan sekolah dulu tinggi-tinggi nanti baru dapat kerja gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih di antara dua itu, nggak ada yang salah. Cuma kita nanti kita terlalu tinggi itu lama-lama kayak enakan sekolah ini ketika kita memang harus praktek agak kebingungan. Ketinggian. Praktek kebingungan. Sekarang itu S1 tuh sudah banyak sekali, S2 udah mulai berhamburan, S3 sudah mulai berhamburan ya, udah mulai. Harusnya secara SDM pendidikan kita menang. Menang itu. Dari sisi strata tadi itu yang begitu banyak jumlahnya ya. Oke. Makanya saya bilang integrasi cara pendidikan, kemudian perilaku orang tua mengajari anak itu terkoneksi dengan baik. Di rumah disiplin. Kan disiplin misalnya mereka tuh kan pakai kereta tuh. Iya, tram ya Pak. Yang di bawah tanah itu saya lihat. Jadi orang tua tuh 5 menit sebelum itu sudah ada di situ. Karena dia mengantarkan anak dari kereta itu cepat. Berhenti langsung naik. Kalau orang tua nggak ada kan bahaya namanya. Iya. Jadi artinya memang mereka tuh disiplin dengan waktu. Kalau saya sampai terlambat ini bahaya. Kalau kita kan santai aja lah, Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Istilah dulu ya. Santai kita terlalu dominan di sini tuh. Paling juga nanti dimaafkan kalau salah kan. Nah, begitu paling itu memang kita untuk mindset ke sana itu untuk berusaha seperti itu mungkin harus butuh ekstra kerja keras itu. Saya kira itu usaha yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Itu salah satunya Ustaz. Kalau untuk secara menyeluruh saya juga belum mendapat data secara keseluruhan, tapi sekilas seperti itu. Mereka komitmennya kuat. Dan ketika kita coba kemarin dapat profil Bapak, selain juga menulis, ada pertanyaan ini. Ya. Dari netizen dan dari pendengar yang pagi ini menanyakan dari podcast kita pagi ini. Pak, dalam kepemimpinan dakwah, bagaimana komunikasi sederhana justru bisa menjadi sarana membangun kepercayaan yang lebih kuat di tengah masyarakat? Dalam, coba tadi. Oke, diulang ya, Pak, izin. Pak, dalam kepemimpinan dakwah, bagaimana komunikasi sederhana itu justru bisa menjadi sarana membangun kepercayaan yang lebih kuat di tengah masyarakat. Jadi komunikasi sebenarnya sederhana Pak, tapi malah bisa menguatkan dan mempererat di tengah masyarakat itu, nggak malah memecah belah gitu. Iya. Ini kan bagian dari 3 dakwah itu ya. Dakwah bil qaul ya, bil hal sama bil qalam itu tadi. Jadi sekarang kita tinggal pilih saja. Misalnya sebenarnya 3 aspek dakwah ini semuanya bisa ada dampak yang signifikan Ustaz. Tapi di sini saya kira ada ke qaul ya. Qaul lain begitu ya, qaul latif begitu kan, qaulan karim begitu kan. Ini sebenarnya dengan 3 istilah kata yang berbeda ini mempunyai makna yang berbeda juga sebenarnya. Kalau latif itu lemah lembut ya, lain itu lebih lembut lagi. Latif itu bukan cuma lembut perkataan tapi lebih juga kepada tingkah laku kita, pola. Kalau orang Arab ngomong
anta latifun karim. Artinya begini, Benar-benar kamu itu sudah lemah lembut, akhlakmu cocok dengan omonganmu. Iya. Dan kamu juga karim. Karim itu artinya orang yang pandai memberi, Ustaz. Maka kalau di Arab itu rajulun karim itu artinya rajulun katsirul i'ta'i begitu. Oh, Banyak memberi ya. makanan itu. Nah, kan itu ada seperti itu. Iya. Kalau dia karim itu lain itu berarti dengan pola komunikasi yang baik. Artinya komunikasi yang baik itu, dakwah yang baik itu adalah kita mulai dengan komunikasi kita yang baik juga. Ya. Komunikasi yang baik itu adalah bukan berbicara tentang masalahnya. Oh. Kenapa kamu mencuri? Kamu seharusnya jangan mencuri. Kamu kan bisa begini, kamu kan bisa. Itu tidak lain, tidak lin. Oh. Ya, tidak latih. Jadi seharusnya gimana, Pak? Harusnya bicaranya adalah menyelesaikan. Oh, Oke, oke. ketika kamu berada di posisi ini, ada baiknya seperti ini. Jangan mendekat ke depannya. Jadi kita bicara yang ke depannya, bukan bicara flashback. Iya, bukan masalah gitu ya, bukan trouble-nya ya. Dakwah itu kan artinya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, mengajak orang untuk menyelesaikan masalah. Namanya memanggil. Iya. Bukan memanggil untuk menyalahkan. Oke, Kamu sih kenapa Iya. melakukan ini? Coba kamu kalau ini itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah lebih memojokkan lagi ya. Iya, ngejas jadi. Ngejas. Nah itu adalah dakwah-dakwah yang saya kira tidak menguntungkan. Tapi lebih kepada hal-hal yang menyelesaikan permasalahan. Oke. Kalau dia misalnya sedih, misalnya dia terbelenggu dengan obat-obatan misalnya. Jangan kita kenapa Sudutkan kamu ya. mendekatkan itu? Kok bisa? Seperti apa, Cak? Sampai kamu mendekati obat-obatan itu narkoba. Seharusnya kamu tidak, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi untuk ke depan kalau kamu sedang dalam permasalahan, bingung, rumah tangga, anak atau ada baiknya kamu berkumpul dengan orang, misalnya ke masjid, kamu baca Quran, kamu baca ininya, kamu ajak ngobrol teman-temanmu yang dianggap baik, yang bisa mengikat, atau kita ngobrol tentang hal-hal yang pokoknya macam-macam lah kata-kata yang itu bisa membuat dia bersemangat untuk menyelesaikan masalah. Oke. Itu call-nya begitu. Oke. Ya. Berarti ini ada juga tadi kata yang kemudian kita bisa bold teman-teman dan pendengar semua di Agrimedian. Jadi dakwah itu memberikan solusi, ya. Solusi. Dakwah itu memberikan solusi, bukan kemudian ngejudge, bukan menghakimi. Karena apa sih? Kita ini dai tapi bukanlah hakim ya. Ya, bukan Nahnu hakim, nahnu betul. du'at laisa qudat ya. Betul. Kalau istilah gitu. Lebih Dan pintar, nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah gaya komunikasi yang santai dapat berjalan beriringan dengan kewibawaan seorang pemimpin dakwah, Pak? Oh iya. Oke. Wibawa itu kan bukan diminta, Ustaz. Oh. Wibawa itu bukan kita mau, "Hai, kamu hargai saya," tidak seperti itu. Wibawa, kemudian kemudian orang menghargai Karisma itu adalah apa ya? Efek dari apa yang sudah kita lakukan sebetulnya, dampak apa yang kita sudah lakukan. Tidak perlu kita berbicara marah, berbicara keras supaya orang takut sama kita. Itu bukan wibawa tapi takut artinya. Ya. Rasulullah itu berwibawa. Orang tidak ada yang takut sama Rasulullah itu. Iya, betul. Malah banyak lebih dekat, Pak. Kalau dia takut mana ada yang mendekat. Iya, Sahabat betul. lari semua. Iya. Tapi Rasulullah itu berwibawa. Iya. Kenapa? Karena apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, Sesuai. apa yang dia lakukan, apa yang dia misalnya diskusikan, itu selalu membawa kesejukan dan solusi dalam masalah-masalah para sahabat dan orang-orang yang ada di sana. Jadi jangan kita membentuk supaya kita berwibawa dengan cara kita sendiri, dengan pemikiran kita, misalnya dengan cara kita, apalagi sampai memarahi orang. Kita pengen dihargai, berwibawa, terus kita menjatuhkan orang lain dengan memarahinya, menjatuhkan harga dirinya, tidak seperti itu. Kitalah yang membentuk, kitalah yang membuat orang itu menjadi sama kepada kita itu menghargai atau berwibawa itu kita sendiri. Oke. Jadi bicara yang berbobot, betul. bicara dengan ilmu. Betul. Bicara dengan pengetahuan yang itu bisa diterima. Kalau pengetahuan itu kan bisa diterima oleh semua orang. Oh iya, sekalipun dia beda agama, Iya, sekalipun iya. ya, Pak. Kalau- Sekalipun dia nggak punya agama. Iya. Jadi Iya. pengetahuan Menarik, itulah ya. sebetulnya senjata kita yang bisa membuat orang itu menghargai kita. Oke. Jadi tidak bisa dipaksakan. Itu wibawa itu muncul dari
bagaimana kepintaran kita, kecerdasan kita, keluasan ilmu pengetahuan kita. Kan kalau bahasa Arabnya orang yang berpengetahuan itu alimun. Alim. Artinya ain itu terbuka begitu. Jadi orang alim itu selalu terbuka pikirannya. Oh, hurufnya ada ain. Ada filosofi ternyata. Oke. Terbuka pikirannya, terbuka menerima masukan. Oke. Ya. Mengkritik, terbuka. Maka jadi saya bilang kita sebagai pemimpin itu tidak bisa mengcover masalah orang sebanyak dengan diri kita sendiri. Terbukalah. Alimun, terbuka. Ain itu ngemangat. Ain. Sehingga apa masuk itulah menjadi sebagai proses harus kita pikirkan. Jadi orang cerdas itu seperti itu. Tidak ada orang cerdas itu dikasih masukan nolak, sombong itu namanya. Mereka kalau orang bodoh kan bahasanya jahlun. Iya, jahlun. Itu menutup jim itu, nggak ada mangat tah. Iya. Coba hurufnya menutup tah jim. Ayo ikutin ya. Ya jim, iya betul Pak, betul. Jim lah. Tertutup berarti ya, nggak Tertutup. bisa. Karena dia tidak mau menerima apa-apa. Oke. Masukan dia menolak, kritik dia menolak, diberitahu menolak. Karena secara kalau saya boleh Filsafat di balik bahasa Arab itu ya, jahlun gitu. Ain itu membuka. Jadi itu filosofisnya seperti itu. Jadi buka pikiran kita, buka semuanya, terbuka kritik itu orang-orang pintar. Ini menarik istilah-istilah yang disampaikan oleh Pak Bara. Jadi kita tunggu, siapa tahu penasaran teman-teman. Oh, selanjutnya kalau huruf yang lain apa ya Pak filosofinya? Nah, siapa tahu bisa jadi tulisan di agree Pak. bisa memberikan makna lebih jauh, bukannya sekedar membaca yang kemudian nggak ada makna ya Pak ya gitu. Iya. Itu saya tahu kan karena membaca itu kan. Membaca, mendengar. Oke. Saya belajar dari para kiai yang ilmunya sudah tinggi gitu, ada keluar filosofi. Jadi dari mendengar itu saya dapat itu dari para ilmuwan, ulama kiai lah. Yang tidak kita dapatkan di buku-buku. Betul banget Pak. Jadi sam'a wal absar wal afidah tadi. Iya. Mantap banget. Dan berikutnya ada pertanyaan dari pendengar semua untuk Bapak. Izin Pak, apa ya contoh nyata dari dampak literasi dakwah dalam gaya kepemimpinan saat ini Pak? Contoh nyata dari dampak literasi dakwah dalam gaya kepemimpinan saat ini. Oke, contoh nyata ya dalam ini kebetulan saya dapat amanah ya, bukan saya dari itu. Jadi contoh nyata dari dakwah itu ya kita bisa menerapkannya dalam hal. Contoh yang baik gitu. Dan dakwah itu bil qaul bil hal. Jadi tingkah laku perbuatan seperti itu. Kita secara teorinya sudah paham. Bil lain begitu kan. Bil qaul karim seperti. Nah, kita tunjukkan dengan hal. Rasulullah kan tidak hanya dengan bicara dia, tapi dia juga menunjukkan dengan hal, dengan sikap dia, keseharian Rasulullah seperti apa, ketika dia menghadapi problem seperti apa, dan ini menjadi apa ya, contoh konkret yang langsung bisa dilihat tanpa harus memahami, membaca teori. Misal pemimpin itu harus amanah, saya bilang tadi kan cerdas, jujur, keterbukaan, jangan disembunyikan, melibatkan teman-teman yang ada di sekitarnya itu, karena ini kelompok kumpulan orang-orang yang berilmu semua di sekitar pemimpin itu, dengan keahlian masing-masing. Ini kalau kita kumpulkan pemikiran-pemikiran mereka itu kan bukan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk seorang pemimpin. Jadi seperti itu, pemimpin itu harus terbuka. Jadi pertama dia harus seperti itu, memberikan contoh yang baik. Kemudian dia juga harus pandai mengontrol diri. Ya, amanah artinya di sini saya sebagai pemimpin saya harus amanah dalam artian bukan hanya menjaga hal-hal terkait materi saja. Amanah itu adalah bagaimana orang yang kita pimpin itu membutuhkan seorang pemimpin yang bisa bijaksana, sabar, mendengar keluhan itu menghadapinya dengan respon yang baik. Seperti itu, tidak harus marah-marah. Ini ada yang lapor sudah marah duluan. Solusi tidak ada, malah trauma dan kebencian yang muncul. Jadi pemimpin harus seperti itu. Kamu sebagai pemimpin harus melayani, konsepnya melayani. Pemimpin konsepnya melayani. Siapapun boleh berbicara, siapapun boleh berdiskusi, siapapun boleh untuk menghadap kita seperti itu. Itu pemimpin yang baik. Kemudian dia juga harus
menunjukkan kedisiplinan misalnya. Disiplin ketika dia membuat sebuah kebijakan, membuat apa hal-hal yang harusnya seperti ini, dia memberikan contoh terlebih dahulu. Yang ini tidak boleh korupsi, tidak boleh mengambil hak orang. Dia harus memberikan contoh itu. Jangan kita memberi contoh, kita yang melakukan diam-diam. Ini kan krisis kepercayaan. Kalau krisis kepercayaan sudah antipati yang muncul, sehingga orang tidak percaya lagi sama. Trustnya itu hilang. Trust ini kalau sudah apa ya, kepercayaan misalnya trust itu sudah tidak ada lagi, itu sulit membangun itu. Ya, bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan kalau kita tidak jujur? Nggak dipercayai. Tidak bisa. Jadi itu tadi kan seperti itu. Sebenarnya kalau komitmennya di sana, intinya tadi kita melihat panduan kita tadi Al-Quran. Al-Quran itu maunya apa? Jujur, tidak boleh berkhianat, tidak boleh membenci orang, tidak boleh sakit hati sama orang. Tidak boleh ketidur itu sampai bangun besok pagi itu dendam sama orang, nggak boleh, Ustaz. Itu dalam sejarah Sirah Nabawiyah ada itu sahabat yang ketika masuk masjid Rasulullah langsung berdiri menunjuk itu salah satu orang yang masuk surga. Penasaran para sahabat itu nyari-nyari, pasti dia masuk surga kok bisa? Ada satu orang penasaran mengikuti kehidupan selama 3 hari. Ternyata di rumahnya tuh orang ini tidak juga baca Quran. Tidak juga bangun malam, sholat cuma 5 waktu, kayak biasanya. Biasa saja. Bingunglah sahabat ini. Apa sih membuat dia sampai Rasulullah itu ngomong dia ini? Ternyata cuma ketika saya tidur, saya memaafkan semua kesalahan orang di sekitar saya, dan saya tidak memendam kebencian sampai saya tidur itu. Cuma itu saja, Ustaz. Itu yang membuat dia itu masuk dapat jatah 1 di pintu surga begitu. Hanya membuang kebencian dan menghilangkan rasa marah pada siapapun. Saya coba-coba, berat juga rupanya ya. Ada aja satu sisi saya masih kesel gitu. Pas bangun, masih. Ternyata memang wajar itu, memang Rasulullah mengatakan orang masuk surga itu salah satu itu caranya. Memang berat. Nanti bisa kita coba ya siapa ya, kalau kita benci sama siapa coba dihilangkan. Kalau paginya masih dendam belum bisa berarti itu. Ayo siapa di sini ya? Nah itu hal-hal seperti itu, artinya tingkah laku perbuatan itu harus kita benar-benar komitmen sebagai pemimpin. Sehingga orang yang kita pimpin itu kadang lupa dengan apa yang kita ucapkan. Kita bicara tentang kebaikan, amanah, bagaimana menjaga kejujuran. Tetapi kalau dia melihat pemimpinnya itu bisa menerapkan ini, dia akan ingat. Inilah contoh yang real yang saya lihat dari seorang pemimpin. Dan itu akan, insya Allah akan diikuti oleh orang yang dipimpinnya seperti itu. Itu teori menurut saya, tapi mungkin ada versi yang berbeda, tidak apa-apa. Menarik Pak, memang di fenomena hari ini yang kemudian tadi yang menggelitik saya adalah ungkapan kata-kata pemimpin itu pelayan Pak. Ya, yang kemudian realitanya kita juga masih mendapati, kita nggak usah bicara yang ada di atas, tapi pemimpin-pemimpin yang dekat dengan dekat dengan kita tinggal, dekat dengan kita hidup gitu, yang kemudian ya kenyataannya yang kemudian yang kita dapati masih pemimpin itu dilayani bukan melayani. Dan selanjutnya kita ada pertanyaan kembali Pak. Aduh, ternyata semakin seru, dan teman-teman di podcast kali ini bertanya kembali ke Bapak, kontribusi apa yang dapat diberikan oleh gerakan literasi dakwah terhadap pemberdayaan umat dalam konteks kepemimpinan transformatif, Pak? Oke, kontribusi apa yang dapat diberikan oleh gerakan literasi ini? Ya sangat berkontribusi saya bilang. Karena gerakan literasi adalah gerakan pemahaman, kan memahamkan kepada masyarakat tentang pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan Islam di sini. Misalnya kita bisa mengajak masyarakat itu untuk rajin-rajin memahami dengan cara membaca misalnya. Melihat, kalau memang misalnya kan kita ini minat baca di Indonesia ini kan sangat saya tidak mau mempresentasikan ya, salah. Gitu. Kita lebih tertarik dengan konten yang bisa dilihat kan Ustaz. Jadi misalnya video, film-film yang misalnya itu film-film yang membawa hikmah, misalnya perjuangan tentang Rasulullah. Saya juga tidak mengingkari, saya lebih juga senang paham tentang Sirah Nabawiyah itu dari film-film yang lebih ke visual ya Pak? Iya, visual. Visual. Sama Pak, bukan audio kan? Iya. Atau apa yang baca itu, karena kalau kita
baca tuh lebih dari 1 jam kadang sudah bermasalah dengan mata kita, ngecil sendiri gitu saja. Lalu kemudian otak kita agak buntu-buntu gitu ya. Stuck ya. Stuck begitulah. Nah, maka ya mungkin kita lebih cerdas saja. Lebih Kalau kreatif kalau kita mungkin literasinya. membaca buku, mungkin peminat orang yang mencintai buku tuh luar biasa. Kita tidak bisa berada lagi di zaman kekhalifahan lah setelah Rasulullah. Kita bisa lihat Muhammad bin Uzlul. Iya. Itu kita kenal dengan Al-Farabi, Ibnu Sina misalnya. Sina. Itu memang orang-orang pecinta ilmu itu, Sat. Betul. Udah gila itu kalau Bukan gila ilmu betul. Iya. Saya sampai kalau baca biografi cerita tentang Al-Farabi itu luar biasa, ngerinya. Memang lahir itu sudah senang sama buku. Lahir udah seneng sama Udah buku. seneng. Kita lahir seneng sama ini. Zaman itu orang tuanya panglima perang ya waktu itu. Dia dari Persia kalau nggak salah, Pak Irak saya lupa juga. Dia difokuskan bakal menjadi penerus bapak jadi pemimpin, tapi dia malah sibuk baca buku aja. Bisa menghabiskan berhari-hari sampai tidak tidur. Itu Al-Farabi itu. Dia itu jagonya filsafat, jagonya tasawuf, jagonya kedokteran, jagonya ilmu matematika. Jadi bisa semuanya, banyak ini bisa, ya. Pak. Kok bisa ya manusia waktu itu Dengan bisa menguasai bidang ilmu sebanyak bidang itu? ilmu sebanyak itu, Pak. Nah kita jadi guru besarnya cuma satu ilmu. Jadi guru besar ya, tapi mereka bisa jadi guru besar berbagai macam ilmu dan bisa diadu keilmuan mereka itu. Dengar di Irak itu ada ulama hebat lagi ke sana, duduk buat halaku mendengarkan, dapat lagi pindah ke sana lagi. Apa nggak luar biasa? Maka wajar keluar ilmu, keluar hadis itu man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah itu kan ayat ya. Dia menjaga juga biar sabilillah terus itu. Cari ilmu terus pokoknya. Sampai dia mati itu nyari ilmu karena pasti fisabilillah. Nah, kita ini tidak bisa kembali di zaman itu. Saya perhatikan begitu. Tidak bisa benar-benar gila dengan ilmu pengetahuan. Mungkin ada mungkin. Cuma nggak tahu ya kita apa kita tidak tahu informasi atau memang tidak ada manusia seperti itu, kita tidak tahu. Nah, maka kita dibuat pilihan-pilihan lah sekarang itu untuk cara berdakwah itu. Audio visual itu juga literasi sebetulnya. Masuk dengan cara belajar dengan cara melihat. Jadi kita tuh tidak bisa menggabungkan misalnya keahlian membaca sama keahlian mendengar sama keahlian menulis sama keahlian berbicara, itu susah digabungkan. Orang dengan 4 paket keterampilan ini susah. Itu kalau kita belajar kebahasaan pasti ada mengenal 4 keterampilan itu. Ya, mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Ada yang pintar menulis tapi tidak bisa berbicara, kurang lancar maksudnya untuk menjelaskan keilmuan itu dengan cara. Ada yang kayak saya ini berbicara agak lancar ya. Coba saya disuruh menulis, bingung saya mungkin. Ya. Mungkin dengan cara mendengar lalu kemudian bisa langsung menyampaikan informasi dengan bisa mengembangkan, mengelaborasi ya pemahaman tentang apa yang dia dengar itu orang-orang luar biasa. Jadi 4 keterampilan ranah kebahasaan ini, karena saya dari orang kebahasaan ini saya sambungkan ke sana. Itu susah, Ustaz. Paling dia pintar menulis. Dan itu sebenarnya bukan kekurangan, artinya itu ya. Tidak. Memang rata-rata orang begitu ya. Menulis dominasi itu salah satunya dari 4 itu. Iya. Jadi nulis sama berbicara itu adalah keterampilan produktif, Ustaz. Artinya dia menerangkan, produktif. Tapi yang membaca sama mendengar itu kan keterampilan reseptif. Artinya menerima saja. Nah, 4 keterampilan sebenarnya kalau ada di Ustadz misalnya, wah luar biasa. Udah pinter pula menulis, pinter juga oratornya. Kalau mendengar sesuatu langsung paham, lalu kemudian membaca sesuatu langsung paham juga. Inilah yang jarang sekarang terjadi di zaman sekarang itu. Mungkin apa Allah sudah cabut ya kemampuan itu. Masya Allah, ya. Karena di zaman para khalifah itu begitu masih banyaknya satu orang gitu. Ya apalagi Rasulullah itu mengumpul 4 ini. Dia cukup melihat, dia langsung bisa mengelaborasi pikiran, langsung bisa mengembangkan, langsung paham. Mungkin kalau yang era hari ini benar tadi pakai istilah Bapak ya, maksudnya berelaborasi dan berkolaborasi. Ketika si kitanya adalah hanya lebih cenderung menulis, mungkin perlu orang lain yang kemudian cenderung bisa menyampaikan gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi tidak apa kalau misalnya gimana Pak? Teman-teman ada kalian 2 aja misalnya itu kan, menulis dan menyampaikan, berbicara itu udah luar biasa itu. 2 ada kalian ini bergabung di 1 orang. Ada sih. Hanya jumlahnya mungkin di era sekarang. Ya, di era itu sangat terbatas sekali itu seperti itu. Tapi kita berharap mungkin dari Agramedia ini ya muncullah
para penulis yang pintar juga orator gitu. Karena ini orang yang hebat di sini ya. Dan unggul ada, waduh luar biasa ini. Jadi tidak hanya pintar menulis tapi juga bisa berbicara dalam orator, menyampaikan tulisan itu. Ya karena saya berteman beberapa penulis yang dulu waktu S2 S3 itu seperti Pak Maki, kemudian siapa lagi yang di apa namanya tuh di Malang itu ada apa sih namanya itu, lupa saya itu, kawan saya juga di situ di penerbitan buku Arus Media dulu ada namanya Arus Media dulu ada apa Kolis itu ya, dia mungkin di apa namanya bicara biasa saja tapi menulisnya bagus. Ada juga saya melihat dosen saya itu jago menulis, jago sekali tulisannya terbit terus Opus misalnya. Tapi ketika bicara banyak biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang jarang menulis, saya lihat, wih pintar sekali nih, Prof ini. Saya buka Google Scholar-nya, banyak dia menulis ya. Karena sudah keluar semua ilmunya itu dari dia bicara itu. Nah kita kan butuh yang komplit ya, komplit lah, paket komplit paling enggak ada ini. Nah itu cara dakwah itu supaya berkesan seperti itu. Jadi harus pintar, ada isinya. Jangan kita selalu berbicara dakwah itu dengan pengalaman, itu tidak boleh. Itu pelengkap saja pengalaman itu. Tapi lebih kepada ilmunya, pengetahuan, sejarah, apa-apa yang memang ada seperti itu. Karena kan bicara agama itu bicara sanad, Ustaz. Bicara sanad. Tidak bisa kita tebak-tebakan, itu ada sanad semua. Nyambung begitu kan. Jadi ketuk turos itu kita belajar. Bagian dari pertanggungjawaban juga ya. Dari sanad. Jadi kalau kita tuh dakwah itu misalnya menjadi pemimpin atau apa yang tidak mengikuti sanadnya apa yang kita sampaikan itu orang tahu. Oh ini dari mana ini? Iya. Itu sanad itu ilmu tuh nyambung sebetulnya. Pengetahuan itu. Ya saya kira itu kita sikulukum ra'in wa kulkum mas'ul an ra'iyati itu sudah betul itu. Artinya jangan-jangan ibu-ibu atau adik-adik perempuan yang ada di sini merasa saya kan bukan pemimpin perempuan. Enggak. Pemimpin juga itu. Ibu-ibu ini lebih dominan itu memimpin anak-anaknya. Sangat dominan anak-anak itu. Anak-anak itu lebih nurut ke ibunya daripada bapaknya. Saya merasakan itu. Karena menteri keuangannya di ibu. Iya. Karena bernegosiasi uang aja nggak sama bapaknya, sama ibunya. Karena mungkin ibunya irit ya begini. Takut kan. Ya kalau kita apa? Berapa butuh? 1 juta. Ya udah. 1 juta. Akhirnya kena marah juga sama bos itu kita, sama bendahara itu. Gawat ini pokoknya. Bendahara itu merangkuk kadang dia nurut, kadang galak ya. Kecuali pas Idul Fitri ya menurut ya. Itu depan kita dia Ustaz. Habis itu wah melawan lagi dia. Iya, benar sekali pagi ini teman-teman, para pendengar listener semuanya di podcast kali ini di Mak Bara. Jadi saya agak sopan ini panggilnya Pak Bara ini. Jadi keinget kalau di apa beberapa YouTuber kan itu ada buat konten tuh Bara gitu. Bara itu mudah-mudahan nanti ada juga Pak, mudah-mudahan ada project atau ada hal yang bisa dielaborasi dengan bareng dengan Agrimedia dan apa di bahasa Arab Pak. Iya. Dan mungkin ada close statement akhir dari Bapak, terutama menyemangati nih bagi kita yang hari ini stay dan menyimak kita dan teman-teman yang ada di sini, dan mungkin pesan-pesan teman-teman yang sedang hari ini sedang beraktivitas dan sambil menyimak kita, Pak. Iya, mungkin statement akhir saya begini saja, Ustaz. Ya, semua para pendengar, tidak usahlah kita sibuk-sibuk mencari figur untuk diri kita itu kemana-mana, kagum, salut, kemudian kita pengen seperti itu. Kita punya figur yang tidak tergantikan, itu Rasulullah SAW. Ya, kembali ke sana. Sifat sidik, amanah, tabligh dan fatona itu figur yang bisa kita ikuti. Karena ini memang dari Rasulullah langsung. Cerdas artinya tidak perlu. Cerdas artinya otaknya tidak. Cerdas ketika kita mengambil keputusan. Cerdas ketika kita itu menghadapi masalah. Itu bisa juga kita jadikan sebagai pedoman. Amanah, jujur. Amanah itu hal yang sangat suci. Jangan dikotori dengan mengkhianatinya. Itu yang penting. Amanah suci sekali. Allah yang kasih amanah, yang kita coba untuk mengkhianatinya. Karena pasti kita akan kena. Ketika adalah tabligh, menyampaikan segala sesuatu dengan baik, dengan bahasa yang baik. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan bahasa yang kita lontarkan. Karena al-kalam yanfuzu ma la tanfuzu al-ibarah. Terkadang perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Saking tajamnya.
Itu kita jaga betul. Lalu kemudian Fatona, kita menjadi cerdas dalam mengambil kebijakan, memikirkan keputusan kita ini berdampak seperti apa. Itu perlu kita pikirkan. Insya Allah kalau figur Rasulullah, figur yang ada yang sudah kita miliki depan mata kita ini cuma kita saja jarang melihatnya, ini kita laksanakan. Insya Allah permasalahan kita bisa kita selesaikan. Jangan lupa baca Quran, itu yang pertama. Itu adalah kitab kita, itu adalah buku panduan kita bersama. Itu saja. Panjang ya temannya ya. Masya Allah. Makasih nih Pak Bara, gambaran kita di sekian menit tadi, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapati tadi pesannya. Jangan lupa baca Al-Quran. Yang kedua, ada figur yang hari ini juga mulai sudah ditinggalkan, yaitu Rasulullah. Berarti salah satu literasi yang harus kita punya yaitu buku Sirat dan Al-Quran, Ya. agar kemudian mendapati contoh konkret Betul. dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bara buat kita semua yang hari ini pagi ini hadir mengikuti. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bareng Agri dan narasumber yang lebih keren dan hari ini. Terima kasih Pak Bara, Sama-sama, mudah-mudahan terima bermanfaat, kasih semakin untuk berkah semua selalu, Bapak yang sudah hadir. ya, diberikan keberkahan ilmu dan umur. Kami tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.